Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Afrizal Ramidiaman. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas I tahun 2023. NIM saya 2305 1204 308. Baik, kali ini kita akan belajar tentang sejarah komputer. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian komputer. Apa sih pengertian komputer itu? Pengertian komputer. Komputer adalah mesin yang dapat melakukan operasi matematika atau operasi logika dengan cepat dan otomatis. Ada berapa banyak sih jenis komputer saat ini? Yuk, kita simak penjelasan berikut. Jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ada 7, yaitu yang pertama, PC atau personal komputer. Personal komputer atau PC merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah pribadi, toko, kantor, dan lainnya yang bersifat pribadi. Yang kedua, komputer server. Komputer server merupakan jenis komputer yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain lewat jaringan internet. Yang ketiga, komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Yang keempat, komputer laptop. Komputer laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil, mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Yang kelima, komputer hybrid merupakan sebuah tipe komputer yang mendapatkan rancangan khusus dari pembuatnya, sehingga bekerja secara kuantitatif atau kualitatif. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang berdasarkan ukuran dan kapasitasnya yang sangat besar. Komputer mainframe. Komputer mainframe merupakan sebuah komputer besar yang orang gunakan untuk memproses data dan juga aplikasi dengan kapasitas yang luar biasa. Siapa sih pencipta komputer? Yuk simak penjelasan berikut. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan mengenai era komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan tahun 1945 sampai 1955. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini membuat komputer sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tab vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Adanya silinder magnetik untuk menyimpan data dan arahan operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Di bawah sebelah kiri merupakan ilustrasi komputer Z1 milik Konrad Zuse, dan di sebelah kanan bawah merupakan ilustrasi gambar milik Charles Babbage yang bernama Difference Engine. Baik, saya akan menjelaskan pencipta komputer generasi pertama, serta contoh komputernya. Mengenal tokoh pencipta komputer generasi pertama. Charles Babbage. Charles Babbage lahir pada tanggal 26 Desember 1791 dan meninggal pada tanggal 18 Oktober 1871. Charles Babbage atau dikenal sebagai Bapak Komputer merupakan seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris. Charles Babbage memulai penemuannya dari rasa keingintahuan untuk memecahkan perhitungan matematika secara lebih cepat. Awalnya, Babbage membuat sebuah kalkulator kecil untuk hitungan matematika hingga 8 desimal.
Lalu, pada 1823, pemerintah Inggris memberikan bantuan finansial untuk mengembangkan alat serupa, namun lebih canggih. Gambar di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari wajah Charles Babbage. Difference Engine merupakan komputer pertama yang diciptakan oleh Charles Babbage. Difference Engine pertama kali dikenal. Mesin ini mampu menghitung hingga 20 desimal untuk soal penambahan dan pengurangan matematika secara sederhana. Cara kerjanya bersifat manual, yaitu dengan menarik tuai angka 1 sampai 9. Digit-digit tersebut nantinya menghasilkan hitungan sesuai dengan persoalan yang diberikan. Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi dari Difference Engine milik Charles Babbage. Lanjut dari penemuan Difference Engine, Charles Babbage mengembangkan Analytical Engine. Mesin ini dapat menyimpan data sebanyak 1000 angka dalam 50 digit, yang menjadikannya sebagai komputer dengan kapasitas penyimpanan terbesar di era itu. Memiliki 4 komponen penting. Cara kerja mesin ini merupakan awal dari komputer digital saat ini. Di dalamnya mencakup mesin input, pemrosesan serupa dengan CPU, memori penyimpanan data, dan konsep pencetakan data. Hermann Hollerith lahir pada tanggal 29 Februari 1860 dan meninggal pada tanggal 17 November 1929. Hermann Hollerith merupakan seorang statistikawan asal Jerman Amerika, penemu dan pengusaha yang mengembangkan sebuah mesin tabulasi elektromekanik untuk kertas pons. Mesin tabulasi ini digunakan untuk membantu meringkas informasi dan selanjutnya membantu dalam akuntansi. Mesin tabulasinya dipatenkan pada tanggal 1884 yang menandakan permulaan era kode biner dalam bentuk mekanis dan sistem pemrosesan data semi-otomatis. Hermann Hollerith merupakan pendiri perusahaan IBM. Di sebelah kanan merupakan ilustrasi gambar dari wajah Hermann Hollerith. Konrad Zuse lahir pada tanggal 22 Juni 1910 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1995. Konrad Zuse lahir menjadi salah satu pencetus komputer. Siapa sangka lulusan teknik sipil ini malah menjadi pencetus sekaligus pembuat sebuah komputer yang bernama Z1 hingga membuat versi lainnya dengan nama Z3. Komputer Z3 Zuse bekerja sama selama Perang Dunia Kedua dengan desain komputer lainnya yang bernama yaitu Z3. Komputer tersebut menjadi komputer pertama yang bekerja sebagai komputer elektromekanis storage program. Komputer tersebut dia jual kepada German Aircraft Bureau yang digunakan untuk memecahkan masalah aerodinamis. Tetapi sayangnya komputer buatan Zuse Z3 dibom oleh sekutu pada perang tersebut saat menyerang Berlin pada tahun 1945. Setelah komputer Z3 dibom oleh Berlin, komputer Z4 berhasil diselamatkan dan dijual kepada Federal Institute of Technology at Zurich, yang akhirnya menjadi satu-satunya komputer yang berjalan di benua Eropa pada saat itu. Di bawah ini merupakan ilustrasi dari komputer Z4 milik Konrad Zuse. John von Neumann
John von Neumann lahir pada tanggal 28 Desember 1903 dan meninggal pada tanggal 8 Februari 1957. John von Neumann adalah seorang matematikawan, fisikawan, ahli ilmu komputer, insinyur, dan polimatik dari Hungaria, Jerman. Pada pertengahan 1960-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 4 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau dikenal EDVAC. EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori yang menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit komproses sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinir melalui satu sumber tunggal. Gambar di sebelah kanan merupakan EDVAC ciptaan John von Neumann dan ilustrasinya. Remington Rand lahir pada tahun 1927 dan meninggal pada tahun 1955. Remington Rand adalah sebuah konglomerat terdiversifikasi yang membuat peralatan kantor, alat elektrik, dan lain-lain. Remington Rand Building 315 Park Avenue South, New York City adalah pencakar langit 20 lantai yang diselesaikan pada tahun 1911. Pada tahun 1951, UNIVAC One atau dikenal Universal Automatic Computer One yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Mengenal tokoh pencipta komputer generasi kedua. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan mengenai era komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua diciptakan tahun 1955 sampai 1965. Pada komputer generasi kedua, bahasa mesin diganti dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk mengganti kode biner. Pada awal 1960-an, mulai muncul komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Transistor mulai digunakan pada komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa memori inti magnetik membantu mengembangkan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diantarkan, dan lebih hemat energi. Pada generasi kedua sudah menggunakan batch processing system. Batch processing system adalah job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh komputer pada masa ini adalah IBM 1401. Di bawah ini adalah gambar ilustrasi komputer IBM 1401. Chris Hopper lahir pada tanggal 9 Desember 1906 dan meninggal pada tanggal 1 Januari 1992. Chris Hopper adalah salah satu pemrogram komputer Harvard Mark I dan mengembangkan kompilator pertama untuk bahasa pemrograman komputer. Ia menyusun konsep bahasa pemrograman independen dari mesin yang berujung pada pengembangan COBOL, salah satu bahasa pemrograman modern pertama. COBOL dapat menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris, karena sebelumnya komputer hanya dapat menggunakan instruksi menggunakan kumpulan baris dan angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman mengalami evolusi yang terjadi pada komputer. Di sebelah kiri bawah merupakan bahasa pemrograman COBOL. Bahasa pemrograman COBOL terdiri dari 4. Yang pertama, Identification Division. Yang kedua, Environment Division. Yang ketiga, Data Division. Yang keempat, Procedure Division.
Pada tahun 1965, komputer digunakan para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran Programa 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer generasi ketiga diciptakan tahun 1965 sampai 1980. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, penggunaan integrated circuit atau dikenal IC, berisi piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Yang kedua, menggunakan magnetic disk atau penyimpanan magnet yang berkapasitas besar jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya, penyimpanan luar, dan tambahan yang bersifat random access. Yang ketiga, menggunakan terminal display visual atau monitor. Yang keempat, mengeluarkan suara audio. Berbagai komponen hardware dan juga software pada komputer generasi ketiga ini mengalami perkembangan besar, yaitu yang pertama, program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Kedua, menggunakan sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Yang ketiga, integrasi hardware dan software mulai digunakan melalui sistem operasi. Yang keempat, multi-processing dan multi-programming. Dengan adanya sistem operasi, mesin dapat menjalankan berbagai program sekaligus. Yang kelima, kinerja komputer jauh lebih cepat, hingga 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi awal. Yang keenam, kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter lebih banyak dari komputer generasi sebelumnya, yang hanya dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Yang ketujuh, lebih murah dan lebih hemat listrik. Yang kedelapan, komputer ini dapat melakukan komunikasi dengan komputer lain yang disebut jaringan komputer. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM 360. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1964. Di bawah ini adalah ilustrasi dari komputer IBM 360. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat diciptakan tahun 1980 sampai 1990-an. Komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, IC lebih kompleks dan berintegritas. Yang kedua, menggunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Dikembangkan VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang keempat, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contoh komputer generasi keempat adalah Apple I dan Apple II. Komputer Apple I diluncurkan pada tahun 1976 dan komputer Apple II diluncurkan pada tahun 1977. Di sebelah bawah bagian kiri merupakan ilustrasi gambar dari Apple I dan di sebelah kanan bawah merupakan ilustrasi dari komputer Apple II. Komputer generasi kelima diciptakan pada masa sekarang sampai di masa depan nanti. Komputer generasi kelima atau dikenal dengan Artificial Intelligence. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam memprosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Contoh komputer generasi kelima yang di sebelah kanan merupakan komputer buat kantor, yaitu komputer Lenovo, dan di bawahnya adalah komputer gaming.
Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum.